yang mana kita berada di permulaan dari tahun baru Islam 1445. Telah berlalu kepada kita tahun yang lalu 1444. Ini menandakan umur manusia ketika bertambah angka bukan semakin muda, bukan semakin kuat, tapi mendekatkan diri mereka ke alam akhirat. Sehingga di antara ucapan para ulama, mereka menyatakan marahil, ya, hiya yawmun ba'da yawmin. Masa itu adalah hari demi hari. Wa syahrun ila syahrin. Dan sebulan demi sebulan. Tuh. Yawmun ila yawmin. Wa syahrun ila syahrin. Marahil yudninal jadid ilal bila. Fase-fase keadaan-keadaan yang mendekati segala sesuatu yang baru menjadi usang. Baju yang kita kenakan baru, udah. Pekan berikutnya nggak dikatakan baru. Sebulan berikutnya udah mulai ada yang kurang. Setengah tahun udah mulai usang dan begitu semuanya. Marahil yudninal jadid ilal bila. Wa yudnina ashla al-kiram ilal kabri. Dan mendorong anggota tubuh dari orang-orang yang mulia itu menuju ke kuburan. Tuh. Wa yatruknal azwajal ghair wa yatruknal azwajal ghayur li ghairihi. Dan meninggalkan istri-istri orang yang cemburu kepada yang lainnya. Ya, ini si suami cemburu sama tuh istri, datang ajal, istri diambil laki lain. Ya kan? Wa yaslubna ma yahwi syahih minal wafri. Dan menarik apa yang dimiliki oleh orang pelit dari fasilitas hidupnya. Nah itu dia. Kalau sudah sakit, kalau sudah tua, kalau sudah semuanya, udah apa manfaat fasilitas hidupnya? Itulah dunia. Nah di sini kita bersyukur pada Allah. Selama setahun ini berapa nikmat yang telah Allah berikan tak mampu untuk kita membalasnya. Berapa penjagaan, berapa inayah, riayah, hirasah yang Allah berikan kepada kita dari segala malapetaka musibah yang Allah turunkan di berbagai macam tempat. Allah berikan kita pertolongan, Allah selamatkan kita. Gempa bumi, hidup, apalagi itu, banjir, ya semua banyak. Nah di sini nikmat yang Allah berikan dan penjaganya Allah berikan, hendak kita terus menjaga, jangan kita jauhkan atau kita menjalankan hal yang di situ murka Allah. Idza kunta fi ni'matin far'aha. Idza kunta fi ni'matin far'aha. Jika engkau berada pada suatu nikmat far'aha, maka jagalah dia. Fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Maka sungguh maksiat bisa menghilangkan segala nikmat. Maka segala maksiat itu bisa menghilangkan segala nikmat yang Allah berikan. Nah, kemudian di antara dari hari spesial dari bulan Muharram, ini bulannya yang dikatakan Syahrul Muharram, Syahrullah, bulan Allah. Dari hari spesial dari bulan Muharram ini ada hari yang sangat diagungkan, yang sangat dimuliakan, yang sangat berbeda dengan hari-hari lain. Itu yang disebut dengan hari Asyura. Hari Asyura yang dikenal dengan hari ke-10 dari bulan Muharram. Banyak hal yang hendak kita lakukan pada hari tersebut. Banyak amalan yang kita sebagai umat Islam ini mengerjakan. Jangan kita samakan. Ya soleh. Kita samakan hari Asyura dengan hari yang lainnya. Enggak. Hari Asyura memiliki keistimewaan luar biasa. Banyak hal yang berkaitan dengan
keagungan dari hari tersebut. Nah, di antara hal yang sangat luar biasa kita datangkan pada hari Asyura ini dengan kita berpuasa. Kita berpuasa pada hari Asyura. Kalau berketepatan hari Jumat, nah lihat berketepatan hari Jumat, apakah makruh kita berpuasa hari Jumat? Toh itu juga jatuhnya hari Asyura, maka jawabannya tidak makruh. Lantaran apa? Yang kita puasakan bukan hari Jumatnya, tapi hari Asyura yang memang kebetulan jatuhnya hari Jumat. Kalau harinya Asyura hari Senin, ya kita bakal puasa hari Asyuranya, bukan hari dan begitu seterusnya. Jadi kita puasa hari Asyura, bukan hari yang memang ada di dalam hari Asyura tersebut. Maka hadisnya sahih. Nah, apa manfaatnya? Ketika Nabi ditanya, su'ila Rasulullah SAW, siam yawmil Asyura, ditanya Nabi SAW mengenai puasa hari Asyura. Faqala, maka beliau berkata, yukaffirus sanatal madiyah. Yukaffirus sanatal madiyah. Su'ila Rasulullah SAW an siyami Asyura, faqala yukaffirus sanatal madiyah. Nabi ditanya mengenai tentang hari Asyura, maka beliau menjawab, hari Asyura itu meleburkan dosa-dosa tahun lalu. Tahun lalu dileburkan dengan sebab kita puasa hari. Nah, ini ada sejarahnya. Ya Mi ya? Sejarahnya apa? Nabi kan masuk ke kota Madinah pada usia beliau 53. Ya kan? 10 tahun kemudian beliau wafat. Nah, ketika itulah beliau ditanya. Ya, beliau itu melihat. Beliau melihat orang-orang Madinah, kebanyakan di sana orang Yahudi. Ditanya orang Yahudi sama Nabi. Pada hari 10 Muharram mereka berpuasa. Nabi bertanya pada mereka, kenapa kalian berpuasa? Maka mereka menjawab, inilah bentuk rasa syukur kami disebabkan pada hari inilah, tanggal 10 Asyura inilah, Allah menyelamatkan Nabi kami, Nabi Musa, dari kejaran Fir'aun. Dan ketika diselamatkan Nabi Musa, ditenggelamkan Fir'aun pada hari atau pada tanggal 10. Dari bentuk rasa syukur kami, maka kami berpuasa. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Nah, ketika dengar begitulah, Nabi SAW berkata, Ana ahakku bi Musa, ya, aku yang lebih berhak daripada Nabi Musa untuk berpuasa. Aku yang lebih berhak untuk berpuasa ketimbang Nabi. Maka Nabi perintahkan umatnya untuk berpuasa. Ketika Nabi berpuasa hari Asyura, dengarkan, Nabi dapat kabar, dapat informasi bahwa hari Asyura inilah hari yang diagungkan oleh kaum Nasrani dan Yahudi. Dan memang telah kita ketahui bahwa Nabi nggak mau itu menyerupai kaum Yahudi dengan apapun. Jangankan yang namanya dengan adat istiadat, ibadah aja Nabi nggak mau ngikutin sama mereka. Makanya ketika Nabi diperintahkan untuk sholat ke arah mana? Baitul Maqdis. Nabi diperintahkan untuk sholat kiblatnya ke Baitul Maqdis. Berarti ke arah barat timur sana. Itu Nabi meminta kepada Allah, semoga Allah merubah arah kiblat yang asalnya Baitul Maqdis ke Baitullahil Haram. Nabi tiap malam menunggu datangnya perintah itu. Sampai kurang lebih 6 bulan turunlah ayat yang menyatakan fawalli wajhaka kiblatan tardaha. Turun itu ayat. Arahkanlah wajahmu ke kiblat yang engkau ridho pada kiblat tersebut. Nabi ridhonya mana? Ke arah ke arah barat. Itu Baitullahil Haram. Nah, sampai begitu. Nabi nggak mau berkeinginan menyerupai kaum Yahudi dalam ibadah, apalagi adat istiadat. Nah, di sini ketika Nabi dapat kabar bahwa kaum Yahudi itu dan Nasrani memuliakan hari Asyura, maka di situ Nabi menyatakan kepada para sahabat dan juga
kepada beliau sendiri. Beliau menyatakan, la in baqitu ilal amil muqbil insyaallah sumna yaumat tasi'. La in baqitu ilal amil muqbil insyaallah sumna yaumat tasi'. Kalau seandainya aku masih dipanjangkan umur sampai tahun depan, insyaallah aku akan berpuasa pada hari kesembilannya. Ada lagi riwayat Imam Baihaqi. Beliau menyatakan, lain baqitu la amartu fi siyami yaumin qablahu au ba'dah. Kalau masih saja aku tetap ada umur, maka aku akan perintahkan untuk semua, baik diri beliau dan umat, untuk puasa hari Tasu'a, yaitu hari 9 dan hari ke-11. Bisa hari ke-9 atau hari ke-11. Jadi hal yang demikian nggak mau bersamaan dengan kaum Yahudi atau Nasrani. Nah, yang kedua, dari keistimewaan pula pada hari Asyura adalah mengusap rambut anak yatim. Mengusap rambut anak yatim. Nah, di sini ada keistimewaan khusus bagi anak yatim, maka dikenal pula Asyura ini lebaran anak yatim. Man masaha, sampai hadis sebutkan, man masaha yadahu ala ra'si yatim rafa'allahu ta'ala lahu bikulli sya'ratin darajatan. Man masaha yadahu ala ra'si yatimin, siapa orang yang mengusap di atas kepala anak yatim, rafa'allahu ta'ala lahu, niscaya Allah akan angkat untuknya bikulli sya'rah, dengan setiap helai rambut darajah, satu derajat. Oke, cari anak yatim yang paling banyak jangan yang yang botak gak ada rambutnya. Nah, cara mengusap itu dari mana? Dari tengkok, dari bagian belakang. Tuh, dari bagian belakang diusap ke bagian depan. Jangan digini-gini saya. Usap. Nah, mengusap dengan kasih sayang juga diberikan sesuatu yang mengembirakan. Diusap terus, uangnya kagak. Diusap terus, kasih sesuatu yang mengembirakan. Coklat, permen. Oh, anak yatim sekarang sih udah modern, udah nggak demen begitu, demennya uang, udah kasih uang. Ya, gembirakan. Maka ini dari manfaat kita mengusap anak yatim. Tapi benar anak yatim. Ini orang kadang-kadang ngomong yatim-yatim padahal sudah nggak yatim lagi. Yatim itu anak yang ditinggalkan oleh ayahnya. Ya. Oleh bapaknya, dan dia belum balik. Balik. Jadi kalau belum balik, usianya di bawah 9 tahun, 10 tahun, 12 tahun, belum dia mimpi, belum ada tanda buluk dewasa, maka dikatakan ya. Tapi kok usia 17 tahun? Masuk enggak lagi kategori yatim. Nggak boleh dimasukkan dia ke dalam kategori ya. Kalau ada beberapa orang, beberapa tempat begitu, diberikan, di antara mereka itu ada orang agnia, orang-orang yang memiliki harta, menaruh kepada satu tempat untuk diserahkan kepada yatim. Yang datang usia 17 tahun, 18 tahun. Nah itu nggak boleh. Itu amanat, haram untuk diberikan. Berikan kepada yatim. Nggak dapat, serahkan kepada yang lain. Nggak di tempatnya dia, pindah ke tempat yang lain. Cari yang mana yatim itu yang sesuai dengan syaratnya. Dari manfaat kita mengusap rambut anak yatim itu, apa manfaatnya? Bisa melunakkan hati yang keras. Hati kita ini kalau keras, udah selesai sudah. Nggak bakal manfaat apapun yang diterima, yang didengar. Apakah dari nasihat ulama, petuah mereka, bahkan hadis Rasul, bahkan firman Rasul, tidak akan mengena. Tidak akan berbekas dengan nasihat mereka semua. Nah, gimana caranya untuk bisa menghilangkan itu semua supaya hatinya jadi lunak? Yaitu dengan dia mengusap kepala anak yatim dan memberi makan.
memberi makan, jadi usap doang, kesian, diusap terus. Wah, ini pengen lunak hatiannya. Mana ya anak yatim sini, diusapin terus. Kasih makan, kasih uang. Sampai seorang mengeluh kepada Rasul akan keras hati ini orang. Maka Nabi nyatakan, in sarraka an yalina qalbuk famsah birra'sil yatim wa'athimhu. In sarraka an yalina qalbuk famsah birra'sil yatim wa'athimhu. Jika engkau ingin lunaknya hatimu, maka hendaklah engkau usap kepala anak yatim dan berikan makanan padanya. Apalagi kalau ada beberapa orang yang dia itu kerjaannya memperhatikan terus kebutuhan anak-anak yatim. Ya, dilihat anak yatim, di mana di tempatnya, di mana di keluarganya, di mana di lingkungannya ada anak yatim, ya, setiap bulannya dibantu. Semampu dia. 100.000, 50.000, 200, semampu. Yang penting dipikirkan anak yatim tuh. Itu dia menjamin anak yatim. Nabi nyatakan, ana wa kafil yatim fil jannah hakaza. Aku dan orang yang menjamin anak yatim begini, kata Nabi, di surga. Asyara bisabbabati wal wusta wa farraja bainahuma syai'an. Nih, seperti ini. Dekatnya di surga seperti ini, kata Nabi. Dekat gak? Antara telunjuk dan jari tengah. Tuh, makomnya seperti itu. Dekat sekali. Nah, lihat. Keistimewaan dari anak yatim tersebut. Ya. Jadi kita perhatikan, kita bantu dari kebutuhan, dari hal yang berkaitan dengan anak ya yatim. Ini terjadi pada hari Asyura. Pas. Ini terjadi pada hari Asyura. Lalu di antaranya pula keistimewaan yang terjadi pada hari Asyura ini bagi mereka yang memiliki rumah tangga, punya istri dan anak, memperluaskan, melebihkan ya dari kebutuhan mereka, kita tambahin lagi. Kasih istri dan anak. Yang biasa istrinya dapat sekian ditambah khusus hari Asyura. Anaknya begitu juga, yang biasa dapat itu. Nah, ntar kalian bisa ya hubungin ntar. Tambahan jajan, tambah lagi. Maka dalam hadis ada suatu hadis disebut man wassa'a iyalahu yawma Asyura. Man wassa'a iyalahu yawma Asyura wassa'allahu alaihi fi sanatihi kulliha. Man wassa'a iyalahu yawma Asyura, siapa orang yang meluaskan harta bendanya pada hari Asyura untuk keluarga, yaitu istri dan anaknya. Ditambahin, dikasih lagi, dikasih hadiah istri dan anaknya. Maka Allah luaskan rezekinya sepanjang tahun itu. Sepanjang tahun itu Allah berikan keluasan rezeki. Nah, ini yang mengamalkan hadis bukan orang-orang sembarangan. Dari sahabat, dari tabi'in. Sampai seorang imam mazhab yang sudah tidak ada lagi mazhabnya, Sufyan bin Uyainah. Beliau menyatakan, qad jarabna bihadzal hadis 50 atau 60 sanah fawajadnahu kadzalik. Ane telah uji coba. Tuh, diuji coba lagi udah. Diuji coba hadis ini selama 50, ada lagi yang menyatakan 60 tahun. Ane uji coba setiap hari Asyura ane tambahin lagi rezeki buat istri, buat anak. Maka apa yang terjadi? Ane dapatkan keluasan selama 60 tahun atau 50 keluasan rezeki dengan sebab mengamalkan hadis untuk memperluaskan kebutuhan istri dan anak pada hari Asyura. Makanya dari segala amal yang ada di hari Asyura kan banyak tuh, amal ibadah banyak. Nah, hadis yang sahih yang sangat kuat itu dua, berpuasa dan tausiah. Tuh dua tuh hadisnya. Selebihnya ada yang dhaif, bahkan naudzubillah ada yang maudhu, ada yang dhaif. Tapi bisa dipakai untuk targhib, memberikan motivasi dalam berbuat kebaikan. Tapi yang dua ini, berpuasa, dan yang satu lagi apa? Memberikan keluasan rezeki kepada anak istri. Ya. Lalu, di antara pula sodakoh. Di hari Asyura, sampai Nabi menyatakan, man shoma yawma Asyura, faka'annama shoma sanah.
Siapa orang berpuasa hari Asyura seperti dia puasa selama setahun. Wa man tasaddaq kana kasodaqatis sanah. Siapa orang yang bersedekah pada hari Asyura seperti dia bersedekah selama setahun. Sedekah kita kasih teman kita sedikit aja, kasih jajan sedekah ya. Beli ciki bareng-bareng, makan bareng-bareng. Itu sedekah. Kasih orang lain itu sedekah. Nah, itu pada hari, apalagi terjadinya pada Asyura hari Jumat, lebih istimewa lagi itu semua. Ya. Nah, di antara pula yang terakhir adalah yang diamalkan oleh Al-Imam Ali Al-Ajhuri untuk membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir sebanyak 70 kali. Sebanyak 70 kali. Beliau menyatakan man qala dzalika sab'ina marrah kafahallahu syarra dzalikal am. Siapa orang yang membaca 70 dari hasbalah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir sebanyak 70 kali, niscaya Allah akan menjaga orang tersebut dari keburukan yang Allah turunkan sepanjang tahun itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, dari amal beliau juga ini, yaitu ya amal dipakai terserah, kalau memang kita pakai pun juga nggak apa-apa, yaitu dengan kita membaca Al-Fatihah sebanyak 7 kali, yang di hadapan kita ada air mawar. Air mawar dibaca itu 70 kali, lalu nanti diberikan ditempelkan ke muka kita. Ya, itu air mawar dibasahkan muka kita, tangan kita, semua badan kita seluruhnya, berikan kepada keluarga, orang yang kita kenal, itu dari air mawar tersebut. Maka siapa yang membaca pada hari Asyura air mawar itu sebanyak 7 kali, niscaya Allah akan jaga dari segala penyakit yang Allah turunkan sepanjang tahun tersebut. Itu dia. Itu diamalkan juga sebagian ulama. Ya, maka sebagian ulama mengamalkan, yang nggak mengamalkan nggak jadi masalah, nggak ada hal yang suatu kelebihan, nggak ada suatu hal yang diperdebatkan. Nah, ini seputar berkait dengan Asyura. Nanti insya Allah kita akan baca dari doa Asyura, doa yang memang dikumpulkan para ulama pada hari Asyura. Insya Allah Allah berikan kesehatan walafiat pada kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah jauhkan kita dari bala dan musibah, dan Allah kabulkan segala hajat dunyawiyah wal ukhrawiyah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.